Halo pemirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan pada YouTube channel saya Call Deku on Request, di mana saya Deku seperti biasa akan menjelaskan, mendemonstrasikan, dan mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Nah, pada video kali ini saya masih akan melanjutkan diskusi saya terkait penggunaan berbagai fitur pada Moodle dalam Moodle series saya. Nah, kita sudah cukup panjang pada video-video sebelumnya menjelaskan tentang modul yang bernama quiz, dan kita sudah menyaksikan betapa modul quiz itu sangat powerful dalam mengelola berbagai bentuk soal, tes, ya, bahkan sampai kepada mungkin tes terstandar atau tes sumatif. Nah, kadang yang muncul pertanyaan berikutnya adalah kalau seandainya saya ingin membuat tes dengan skala besar, ya, dengan soal yang banyak, maka mungkin saya akan membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk menyiapkan soalnya. Ya, katakanlah misalnya saya punya kuis dengan jumlah soal, katakanlah misalnya 40 soal, ya, dan ini cukup lumayan karena kalau kita perhatikan secara manual kita mengisi kuis itu satu persatu, ya, harus buat stemnya dulu, terus multiple choice ABC-nya, kemudian menentukan opsinya dan segala macamnya, sehingga kalau seandainya satu soal bisa diselesaikan dalam katakanlah 30 detik, ya, dengan tentu saja copy paste, ya, artinya konsepnya sudah ada, tinggal kita copy paste, itu akan memakan waktu yang lumayan, gitu, ya. Nah, oleh karena itu kadang-kadang teman-teman saya bertanya bagaimana caranya untuk mempercepat proses ini. Nah, sebenarnya ada banyak sekali trik, ya, untuk mempermudah pembuatan soal. Tetapi kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Notepad untuk mempercepat pembuatan kuis. Nah, bagaimana itu dan apa itu Notepad? Mari kita lihat tutorial berikut. Nah, para pemirsa yang berbahagia, mungkin sebagian kita yang biasa menggunakan komputer secara standar mungkin tidak terlalu merasa penting, ya, atau mungkin tidak sadar bahwa sebenarnya Windows itu memiliki satu aplikasi bawaan, ya, yang setiap Windows itu dia pasti punya aplikasi bawaan untuk pengolahan teks atau teks editor. Nah, yaitu yang namanya Notepad. Seperti saya tunjukkan di sini, ini adalah gambar atau icon dari Notepad, ya. Jadi kalau kita cari di komputer standar kita atau laptop kita itu udah pasti ada Notepad, ya. Agak sedikit berbeda memang dengan Office, ya. Kalau Office itu harus diinstalasi terlebih dahulu atau harus dibeli terlebih dahulu, tapi Notepad itu adalah bawaan dari operating system Windows. Nah, mungkin untuk platform lain seperti Mac juga memiliki text editor, ya, karena memang fungsinya adalah untuk pengetikan teks sederhana. Nah, pengetikan teks sederhana ini berarti kita tidak menggunakan formatting. Nah, kita dapat menggunakan Notepad untuk membuat kuis secara cepat, ya. Nah, ini akan saya tunjukkan pada saat ini, dan kalau kita lihat sedikit mungkin sebagai reviewnya, ya, ini icon Notepad-nya yang seperti ini, tetapi kita juga sebenarnya punya yang lain, yaitu misalnya kita punya namanya WordPad. Ini sedikit lebih sedikit lebih canggih dari Notepad, ya, tapi juga harusnya tersedia di Windows kita. Kemudian kalau menggunakan aplikasi yang lebih rumit itu kita biasanya saya menggunakan Notepad++. Tapi pada dasarnya sebenarnya fungsinya sama. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan aplikasi apa yang kita pakai. Yang jelas ini adalah aplikasi untuk text editor namanya, dan yang dihasilkan adalah teks tanpa format, ya. Jadi tidak ada bold, tidak ada underline dan segala macam. Dan kemudian ekstensinya biasanya berekstensikan TXT, ya. Jadi kalau kita mau menggunakan Notepad, hasil yang dihasilkan adalah TXT. Nah, sama saja kalau kita misalnya pun tidak mau menggunakan Notepad, kita boleh menggunakan Microsoft Word, cuman nanti disimpannya tidak dalam file doc atau docx, tetapi dalam ekstensi TXT, ya. Nah, ini nanti dengan membuat soal di sini kita bisa sedikit mempercepat proses ini. Kemudian soal yang dibuat itu dikerjakan secara offline, kemudian diimport namanya ke sistem LMS kita, sehingga soalnya nanti bisa siap
pakai di Moodle ya. Nah, banyak pengalaman saya menunjukkan bahwa memang ini akan mempercepat proses karena kita bisa konsentrasi kepada pembuatan soalnya ya. Tidak lagi harusnya satu persatu mengisi, mengklik sana klik sini. Nah, itu mungkin akan sedikit merepotkan. Jadi kita kurangi bebannya dengan menggunakan Notepad ya. Baik, kita akan langsung saja. Saya akan tampilkan layar Notepad di sini. Nah, ini ya, ini adalah defaultnya tampilan dari Notepad kita. Jadi memang kosong, tidak ada apa-apa. Sebenarnya ini karena tampilan screenshot saja, tetapi di atas itu ada menu ya, ada menu file, kemudian edit dan view. Nah, tetapi pada dasarnya memang fungsinya adalah untuk mengetik di belangku kosong ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Yuk kita kerjakan satu soal. Jadi, dengan menggunakan Notepad, pertama kita hanya perlu menyiapkan ada 3 hal, yaitu stem. Ya. Jadi, stem atau batang tubuh pertanyaannya, misalnya saya berikan contoh ya, ini sederhana saja, mungkin kita kasih nomor 1, my name is titik. Oh, sorry. Mungkin saya rubah sedikit ya. Name titik Ali gitu ya. Kemudian kita di bawahnya baris keduanya kita berikan opsi ya. Misalnya is ya, kemudian B-nya R ya. Kemudian C-nya misalnya word. Kemudian D-nya M. Nah, ini adalah opsi dan seperti biasa kita dipersilakan untuk membuat opsi sesuai kebutuhan ya, bisa 3 atau 4 ya, mungkin 5, lebih dari itu mungkin dianggap kurang umum saja begitu. Nah, kemudian kalau sudah 4 opsi ini, dan ingat opsinya harus ditulis dengan ABC, kemudian diberi titik seperti ini ya, kemudian spasi. Nah, ini adalah sinteks yang harus kita pakai dalam pembuatan soal supaya dia bisa dikenali nanti oleh sistem. Nah, baris terakhir penutupnya adalah ditulis dengan kata kunci answer ya, lalu ada titik 2-nya ya, answer titik 2. Nah, di sini kita tuliskan huruf yang bersangkutan, jadi A, B, C, atau D gitu ya. Misalnya di sini jawabannya tentu adalah A, jadi saya tuliskan A. Nah, dengan membuat 5 baris ini, ya, yang pertama itu dengan angka sebenarnya tidak perlu angka, kalau mau kita hapus juga boleh, seperti ini, tidak ada masalah. Untuk pengingat saja mungkin, tetapi tanpa angka pun tidak masalah. Jadi baris pertama itu pasti akan dikenali sebagai batang tubuh atau stem ya. Kemudian kedua dan seterusnya itu dengan simbol huruf A, B, C, D dengan titik ya, seperti ini, itu akan dikenali sebagai opsi. Kemudian yang answer di bawah ini adalah kuncinya atau key ya. Nah, dengan menggunakan 5 baris ini kita sudah membuat satu soal ya. Nah, saya berikan lagi contoh soal yang lain, misalnya Tuti and Ani ya, titik best friends. Nah, contoh sederhana saja. Lagi M, kemudian is was misalnya ya. Nah, jawabannya adalah kita tulis dengan answer titik 2, kemudian spasi 1, kemudian kita tulis A, B, C atau D-nya di sini adalah C ya. Oke, kemudian kita buat lagi, kita berikan contoh satu lagi. Ya, stem misalnya misalnya ini. Oke, kemudian jawabannya lagi-lagi kita ulang saja, ini hanya untuk latihan. Ya, nah kemudian jawabannya kita tulis B. Oke, nah jadi dengan ini, dengan langkah sederhana, dan Anda perhatikan tadi cukup cepat, ya? Apalagi kalau kita sudah punya soal lengkapnya, maka kita tinggal mengedit sedikit gitu ya, merubah urutannya. Jadi urutannya diingat, 1 stem, kedua opsi, beberapa opsi sesuai kebutuhan di label dengan ABC, baru kemudian answer yang diikuti dengan colon titik 2, kemudian huruf kunci jawabannya. Nah,
lagi-lagi mungkin juga Anda jangan khawatir, misalnya karena kita kadang-kadang kalau pertama kali membuat soal itu kadang mungkin kita supaya jangan lupa kuncinya kita letakkan di bagian pertama, jadi selalu jawabannya A gitu ya. Itu juga tidak masalah. Kalau sudah rapi misalnya hurufnya acak itu ya disilakan saja, tapi kalaupun tidak acak juga tidak masalah karena dia pasti akan secara sistemnya nanti di kuis itu diacak. Jadi walaupun kita tuliskan di sini jawabannya semuanya A juga tidak ada masalah. Ya, jadi jangan khawatir. Saya akan buat dua contoh lagi biar kita tampilkan. Artinya, ya. Nah ingat ini usahakan ada satu spasi antara soal. Jadi kalau kita lihat grup-grup ini menunjukkan soal ya, menunjukkan oh berarti ada 3 soal. Saya akan buat sekitar 2 lagi lah ya, supaya kita bisa apa namanya itu melihat bagaimana ekspornya itu. Ya, I titik-titik from Jambi, ya, and ya, jawabannya A ya. Oke, kemudian misalnya at home gitu ya. Nah, ini. Oh sorry, lupa ya. Jadi M B is ya. Nah, oke. Nah ini kan contoh sederhana. Artinya nanti Anda boleh menggunakan kalimat step yang lebih panjang mungkin atau jawab pilihan jawaban juga mungkin berbeda-beda karena di sini kan sifatnya hanya grammar point ya. Jadi melengkapi to be dalam kalimat sederhana. Nah, tapi pada konsepnya kita bisa membuat pertanyaan yang lebih kompleks ya dengan kalimat yang lebih panjang, tidak ada masalah. Yang penting kalau misalnya saya membuat satu saya contohkan saja di sini misalnya batang tubuh saya itu terdiri atas bahkan satu paragraf gitu ya, itu tidak masalah. Yang penting jangan dipisahkan dengan enter. Jadi jangan kalau kita enter seperti ini nanti dibacanya secara berbeda. Jadi pastikan bahwa walaupun soalnya kalimat pertanyaannya panjang itu harus dituliskan dalam satu baris. Jadi tidak ada enter gitu. Karena bedanya text editor dengan word processor itu adalah enter itu dianggap sebagai new line ya. Sedangkan kalau di Word itu biasanya kita dianggap sebagai new paragraph gitu. Sementara dia tidak mengenal paragraf di sini, hanya berbasiskan line. Oke. Ya. Oke, ini C jawabannya. Nah, kita sudah siap dengan 5 pertanyaan dan kalau Anda lihat tadi ya membuat 5 soal ini sebenarnya sangat sederhana ya, cepat sekali gitu. Nah, jadi tinggal ya kalau kita mau buat, saya biasanya kalau untuk tes ukuran besar itu saya bahkan 40 soal, 50 soal itu tidak masalah. Yang penting bisa kita kita ketik dengan cepat gitu. Ya, tidak perlu memperhatikan pengaturan-pengaturan yang cukup banyak itu kan lumayan merepotkan gitu ya. Dan kadang kita juga sering lupa misalnya menambahkan kunci jawaban. Nah, nanti kalau sudah kita urutkan seperti ini, sinteksnya atau pengaturannya kita atur sudah sesuai dengan yang disarankan, maka sistem akan mengenalinya dengan mudah. Ya. Kalau misalnya nanti ketika kita mengimport terjadi kesalahan, itu berarti ada line yang salah di sini. Bisa diperhatikan, dipelajari. Nah, kalau sudah kita akan save, kita akan simpan di sini. Ya, ya mungkin Anda tidak bisa lihat, tapi kita seperti biasa save-nya ya. Nah, kemudian saya akan simpan supaya cepat di desktop saja. Ya. Nah, ini prosesnya tidak terlihat, tapi menyimpannya sama dengan ketika kita menyimpan file biasa. Ya, kemudian saya akan beri nama quiz 1 ya. Dan ekstensinya adalah txt ya. Jadi ekstensinya txt. Nah, ini adalah file notepad file txt yang sudah tersimpan. Nah, baru kemudian kita tinggal masuk ke sistem Moodle-nya. Ya, mari kita segera ke layar Moodle. Nah, ini. Ya. Oke, nah berarti sudah siap, tinggal kita lakukan proses biasa.
Ya, kita tinggal login. Oke, kemudian kita masuk ke kelas kita. Ya. Ini kemudian kita hidupkan mode edit, ya, edit mode. Oke, sudah siap. Nah, kalau Anda menonton video saya sebelumnya, saya sudah membuat beberapa contoh kuis ya, tetapi memang masih kosong. Nah, kita akan menambahkan soal tadi di quiz 1A ya, 1A-nya. Nah, kemarin dalam video yang lain juga saya sudah pernah menjelaskan tentang penggunaan namanya question bank. Nah, menggunakan import ini akan lebih tepat digabungkan dengan question bank karena kita sudah menyiapkan kotak-kotaknya sehingga nanti soalnya itu diimport di sana. Nah, kita masuk dulu ke question bank ya. Nah, kemudian di sini kalau Anda lihat di bagian apa namanya itu di drop down-nya itu ada question categories. Kita kemarin dalam video sebelumnya sudah menggunakan categories untuk membuat pengelompokan. Nah, di sini kita akan menggunakan import ya. Kita klik import. Oke. Nah, nanti di layar kita akan muncul beberapa pilihan metode import yaitu atau file format. Nah, yang akan kita gunakan adalah yang namanya icon format. Biasanya itu letaknya paling atas ya. Nah, selain icon format bisa juga menggunakan blackboard format gitu ya. Bahkan kita bisa menggunakan Moodle XML format, tapi memang formattingnya sedikit lebih rumit ya. Mungkin yang saya kenali yang tidak terlalu rumit itu WebCity namanya. Tetapi apa namanya, kita bisa menggunakan Hot Potatoes membuat soal menggunakan WebCity. Tapi untuk yang sekarang karena kita menggunakan Notepad, itu kita menggunakan namanya icon format. Ya, jadi pilih icon format. Kemudian bagian general ini di sini kita menentukan dia mau diimport di mana. Apakah diimport secara global atau kita import ke dalam kategori atau subkategoris. Nah, saya mungkin tunjukkan kemarin dalam video sebelumnya, kalau belum silahkan ditonton. Saya akan masukkan ke dalam indikator 1.2 ya. Ini masih kosong. Nah, kemudian yang lain itu standarnya biarkan saja. Di sini ada get kategori karena kalau misalnya kita sudah membuat file seperti ini ya, membuat soal, kita bisa mengekspornya, baliknya adalah mengekspornya dalam Moodle XML format di mana dia akan membawa kategori. Jadi kalau sudah dikategorikan sebagai sub ini, biasanya dia akan nempel di dalam file itu sehingga kalau kita hidupkan get kategori, dia nanti akan menyesuaikan. Nah, karena kita tidak punya kategori, soal kita dibuat tanpa kategori, ya tidak ada metadata untuk kategorinya, maka kita biarkan saja sementara, ya. Baru kemudian kita di sini choose a file, ya. Choose a file, kita boleh pilih upload. Kemudian kita arahkan ke tempat kita tadi menyimpan menyimpan file. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini mungkin tidak terlihat ya, tapi seperti biasa kalau kita klik attachment, kita choose file, kita akan diarahkan ke tempat kita masukkan filenya. Nah, di layar ini kalau kita lihat ini sudah ditunjukkan bahwa sudah ada file namanya quiz1.txt. Jadi ini quiz yang sudah saya siapkan tadi, ya. Nah, mau dirubah namanya kalau kita mau rubah namanya itu silakan saja. Misalnya saya ingin merubah menjadi indicator 1.2. Kalau tidak juga tidak apa-apa karena nanti namanya akan diambil dari nama file ya. Kemudian author-nya karena saya yang buat maka namanya saya yang muncul di sini. Tapi kalau misalnya nih contohnya kita meminjam dari teman ya dengan izin tentunya ya, maka kita harus menjelaskan author-nya siapa. Nah, terlepas dari itu sebenarnya dia secara standarnya kita boleh biarkan saja, tidak masalah, tinggal kita klik upload file. Oke, sudah. Nah, ini terbukti sudah masuk filenya, namanya ada di sini ya. Kemudian ya berarti ya kalau diulangi import, kemudian kita pilih icon format, kemudian kita upload file txt, kemudian kita klik import. Nah, kalau sudah benar maka akan muncul seperti ini ya, ada warna hijau di sini parsing questions, katanya importing 5 questions. Nah, ini adalah
5 soal yang kita buat tadi, ya, batang tubuhnya, kuncinya itu dengan opsinya ada langsung ter-include di sana. Kalau misalnya gagal, akan ada notif berwarna merah di sini yang menunjukkan ada kesalahan, dan biasanya nanti akan ditunjukkan di baris keberapa kesalahan itu ada gitu ya. Jadi nanti kalau salah atau gagal, kita tinggal cek lagi filenya, lihat nomor atau line berapa yang mengalami kesalahan, ya. Misalnya bisa saja tidak menggunakan ABC, atau tidak menggunakan kata answer, atau tidak menggunakan titik 2, tapi ya, jadi bisa macam-macam. Itu silakan dianalisa, ya, dan sedikit mungkin perlu kebiasaan saja kan. Nanti kalau sudah biasa, udah tahu di mana kekurangannya kalau tidak bisa diupload. Kalau sudah, kita tinggal klik continue. Maka kalau kita lihat di question bank kita di bagian indikator 1.2 yang saya pilih tadi, itu sudah ada 5 soal atau 5 item, ya. Nah, bayangkan potensinya kalau misalnya kita punya 40 soal dan segala macam, ya. Nah, ini akan menjadi sangat bermanfaat, ya. Nah, kalaupun kemudian nanti kita mau tambah, kita tinggal lakukan ulang seperti itu, ya. Nah, sehingga kita bisa sebenarnya jangka panjangnya adalah kalau kita membuat question bank itu kita bisa nyicil, gitu, kira-kira begitu ya. Jadi kayak bank gitu ya, kita tabung dulu 5, terus besok kita tambah 5 lagi, terus seperti itu, maka soal kita jadi banyak. Dan seperti yang pernah saya jelaskan, tips dan trik dari saya adalah bahwa kalau kita membuat quiz ya, atau tes atau latihan atau apa namanya, di mana soalnya itu berbentuk acak, maka nanti akan membuat anak menjadi lebih kita lebih pasti bahwa mereka memang berusaha belajar, ada unsur randomnya, sehingga mereka harus belajar dengan baik. Nah, kalau sudah selesai dengan question bank, kita kembali lagi ke kuisnya. Nah, di sini kita bisa mengambil atau memanggil soal tadi, ya. Kalau saya klik quiz A 1A ya, 1A, ini kita bisa melihat soalnya ya. Oke, kita cari mulai dari sini aja ya, question. Nah, kemarin kan saya menambahkan soal dari random ya, secara random dari indikator 11. Nah, sekarang ini saya hapus dulu sementara. Oh, ya. Oke, ini karena sudah diuji cobakan ya, maka kita buat soal quiz baru saja kalau begitu. Saya akan buat quiz baru. Ya. Nah, makanya sebenarnya sebelum kita memulai atau memberikan kuis ke anak-anak, harus dipastikan bahwa kita sudah yakin sudah siap kuisnya, ya. Maka mungkin boleh diuji cobakan dulu, sebab kalau sudah terlanjur jalan, itu dia tidak bisa menambah atau mengedit kuisnya lagi, tidak bisa nambah soal, ya. Kita buat kuis 1B misalnya. Oke, yang lain kita biarkan saja karena tidak relevan dalam penjelasan kita tentang import questions. Nah, di sini kita bisa mengklik add questions, dan seperti saya tunjukkan kemarin, kita bisa menggunakan cara manual ya, adding a new question, tapi lagi-lagi itu akan lama sekali gitu ya, lumayan untuk 40 soal ini kalau klik new question berapa kali gitu ya. Nah, kita bisa memanggil dari question bank ya, seperti ini. Kalau kita klik add question, lalu kita bisa memilih indikator yang mana. Nah, di sini kita bisa memilih secara manual ya, satu-satu. Nah, kalau yang biasa saya lakukan itu tidak menggunakan add question bank tapi random ya. Tujuannya supaya ada efek kejut dari soal. Nah, jadi kita pilih random, saya ambil indikator 1.2, saya akan ambil 3 pertanyaan, jadi tidak 5. Ya. Nah, kalau sudah selesai add, nah ini seperti ini ya, penjelasannya sama, dan Anda boleh tonton video-video saya sebelumnya untuk memastikan Anda paham maksud atau bagaimana cara mengerjakannya. Nah, ini kita sudah punya 3 soal di question 1 yang diambil dari soal tadi gitu ya, dari bank soal tadi. Oke. Nah, selesai, kita tinggal klik save, maka kuis kita sudah siap untuk digunakan. Ya. Nah, demikianlah penjelasan saya, dan ini cukup panjang konsepnya ya, tetapi saya harap ini bisa menjelaskan dan mungkin memberikan Anda ide ya untuk mempermudah penggunaan kuis
Karena biasanya yang menjadi keluhan dari pembuatan kuis adalah, waduh kamu repot sekali kalau soalnya banyak gitu. Lebih baik kalau diketik saja, terus di print dikasih ke anak-anak. Nah ini kan sebenarnya bisa kita tanggulangi dengan menggunakan cara mudah membuat kuis melalui penggunaan notepad ya, yang sangat sederhana. Hanya perlu mengingat langkah-langkah atau sinteks per barisnya ya. Jadi ada stem, ada option, ada key. Udah itu saja. Sehingga dengan demikian kita bisa menyiapkan sejumlah banyak soal ya, dan membuat kuisnya menjadi lebih lebih complicated ya. Misalnya mungkin kita ingin membuat high stake quiz ya, atau tes gitu ya, mungkin tes sumatif di mana kita butuh banyak soal. Nah, bahkan dengan sedikit soal pun sebenarnya menurut saya lebih baik seperti itu. Nah mungkin yang terakhir adalah kalau ada pertanyaan misalnya, oh saya mau membuat soal kuis yang menggunakan gambar misalnya, ya itu memang tidak bisa dengan menggunakan notepad. Tetapi sebenarnya kalau saya biasanya prinsipnya adalah buat dulu teks soalnya, diupload, nanti setelah diupload kita tinggal edit dan menambahkan gambar gitu. Jadi ada dua langkah sebenarnya, tetapi ini akan jauh lebih mudah. Saya sudah buktikan berkali-kali dalam pengalaman, jauh lebih mudah membuat soal dan kemudian baru menambahkan gambar daripada dari awal menggunakan metode manual menambah satu persatu soal. Itu pasti jauh lebih mudah ya. Nah, saya pikir dari saya itu dulu, dan ini videonya sudah cukup panjang. Semoga Anda tidak jemu mendengarnya sampai ke akhir, dan semoga kita mendapatkan pemahaman yang sesuai ya. Dan kita akan kembali lagi tentu saja dengan video-video menarik lainnya. Saya akan buat satu video satu video tambahan di mana saya akan menjelaskan tentang atau bukan menjelaskan, tapi lebih mencontohkan bentuk-bentuk kuis ya yang complicated, artinya banyak unsur-unsurnya ya, yang artinya saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa kita bisa menggunakan berbagai variasi bentuk kuis yang bahkan juga mungkin tidak bisa dilakukan secara manual dengan kertas ya, karena lagi-lagi konsepnya adalah bahwa setiap menggunakan teknologi harus ada added value atau nilai tambah, tidak boleh sama saja dengan tidak menggunakan teknologi. Demikian dari saya, terima kasih, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika berguna. Semoga kita bertemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deddy Kurniawan.